Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kodak Kitab Channel, kajian cerita Islami dan edukasi Islami. Dan untuk video kali ini yang ingin saya bahas adalah kesalahan ketika sholat. Yang mana? Ini saya ambil dari pengalaman saya ketika saya mengajar madrasah yang isinya ada anak usia SD, usia SMP, dan SMA. Kebetulan pertama kali saya ajarkan ini kan mengenai masalah sholat. Akhirnya mereka, murid-murid saya ini kan saya suruh praktek sholat satu persatu, maju di depan, sholat satu persatu. Nah, setelah saya teliti, kebanyakan dari mereka ini kesalahan karena mereka belum tahu. Kesalahan yang mereka lakukan ketika sholat ini ada banyak sekali. Makanya di video ini akan saya bahas satu persatu. Oke. Untuk yang pertama, yang namanya sholat ini kan pasti ada yang namanya niat. Rukun sholat yang pertama pasti niat. Nah, saya sharing dulu. Kebanyakan dari mereka ini ketika sholat yang dilakukan apa? Niat sholat dulu, tapi niatnya dilafalkan usolli fardhu dhuhri ila akhirih. Habis itu mereka langsung takbiratul ihram. Niatnya sebelum takbiratul ihram, dan niat yang mereka lakukan itu diucapkan, tidak dilafalkan di dalam hati. Loh, salahnya dari mana? Nah, ini salahnya begini. Saya teruskan dulu. Pertama kan begini, yang namanya niat. Pengertian dari niat itu apa? Pengertian dari niat, qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi wa mahaluha al-qalbu. Yang dinamakan niat itu kita sengaja untuk melakukan sebuah perkara besertaan kita melakukan perkara tersebut. Itu yang dinamakan niat. Nah, letaknya niat di mana? Wa mahaluha al-qalbu. Niat itu letaknya harus di dalam hati. Nah, mereka murid-murid saya tadi ini niatnya tidak dilakukan di dalam hati, tapi malah diucapkan. Itu salah. Terus yang kedua. Nah, terus untuk peletakan niat itu di mana? Ini yang mereka banyak yang belum tahu. Saya tanya dari perkataan mereka, jawaban mereka rata-rata niat itu letaknya sebelum takbiratul ihram. Ada yang mengatakan niat itu ya sebelum takbiratul ihram, pokok niat. Dan niatnya cukup dibaca. Ada yang mengatakan seperti itu ketika saya tanya. Padahal kan tidak seperti itu. Nah, sejatinya niat itu di mana? Peletakan niat itu sejatinya di dalam hati dan diucapkan di dalam hati ketika takbiratul ihram. Kalau mereka yang saya ajarkan itu kan membaca niat diucapkan dan diletakkan sebelum takbiratul ihram. Nah, ini kan jelas keliru. Yang benar, niat itu di dalam hati dan dilafadzkan di dalam hati besertaan dengan kita membaca takbiratul ihram. Itu niat. Kok bisa seperti itu? Nah, alasannya begini. Ini penjelasannya. Sebenarnya mengenai pembacaan niat itu kan harus besertaan dengan kita mengucapkan Allahu Akbar. Berarti ketika kita Allahu Akbar, ketika kita takbiratul ihram, hati kita itu harus niat, harus usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asyri, harus seperti itu. Nah, sebelumnya saya jelaskan dahulu. Kan niat itu kan letaknya di dalam lafadznya takbiratul ihram besertaan dengan takbiratul ihram. Nah, ketika membaca niat di takbiratul ihram ini sebenarnya ada dua. Ini kan ini dinamakan muqaronah. Ketika kita niat di dalam hati dan membaca ketika takbiratul ihram, ini dinamakan muqaronah. Muqaronah ada dua, ada yang hakiki,
ada yang muqaranah urfi. Muqaranah ada dua, ada yang muqaranah hakiki, ada yang muqaranah urfi. Untuk yang hakiki itu pengertiannya apa? Kita membaca takbiratul ihram, hati kita sambil niat, dan isi hati kita itu memikirkan pekerjaan yang akan kita lakukan. Berarti ketika kita niat sholat, ketika kita menggunakan muqaranah urfi, berarti apa? Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, ketika kita Allah, ketika kita membuka mulut kita mengucapkan ini hati kita harus menyengaja untuk melakukan semua runtutannya sholat, harus memikirkan semua runtutannya sholat, mulai dari membaca fatihah, rukuknya, sujudnya, duduknya. Ini semua harus kita pikirkan, harus kita hadirkan di dalam hati kita dalam jangka waktu penyebutan takbiratul ihram, huruf alif sampai huruf ro. Ini caranya. Lah ini kan kita, ini yang hakiki. Lah untuk muqaranah urfi, ini pengertiannya apa? Pengertiannya cukup kita takbiratul ihram, hati kita sambil niat usolli. Nah kita, intinya hati kita ini terpaut untuk melakukan sholat, itu sudah dianggap sah menurut muqaranah urfi. Nah ini yang, nah terus di keterangan kitab, di kitab yang I'anatul Talibin itu ada keterangan bunyinya begini: Hafil Majmu' wal Mukhtar ma ikhtarahu al-Imam al-Ghazali anahu yakfi fiha al-muqaranatu al-urfiyatu indal awam bihaitsu ya'uddu mustahdiran lis-sholati. Pendapatnya dalam kitab yang I'anatul Talibin, kita sebagai orang awam ini cukup untuk mengambil muqaranah urfi. Berarti prakteknya bagaimana? Prakteknya begini: kita niat, kita sholat membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, di sela-sela huruf hamzahnya Allah dan huruf ro-nya lafadz akbar, ini kita berangan-angan, intinya kita itu akan melakukan sholat, mustahdiran lis sholati. Kita akan melakukan sholat. Hati kita ini isinya apa? Isinya kita akan melakukan sholat. Nah, ini dinamakan muqaranah urfi. Ini menurut keterangan kitab yang saya baca. Saya ulangi lagi untuk kesimpulannya. Niat sholat itu letaknya di dalam hati. Membacanya kapan? Membacanya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar dan kita baca di dalam hati. Oke, jadi itulah, ini pengalaman saya ketika saya menerangkan tentang sholat kepada murid-murid saya. Ketika saya praktek, kenyataannya seperti itu. Berarti kan masih banyak yang harus dibenahi. Ini berdasar, ini saya ambil berdasar pengalaman saya ketika saya mengajar murid-murid saya yang usianya SD, SMP, SMA mengenai masalah sholat. Ya seperti tadi yang saya terangkan, kebanyakan dari mereka salahnya itu di peletakan niat itu. Ya mungkin sekian untuk kajian pada video kali ini. Untuk kedepannya saya akan terus mengkaji tentang kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan yang sering terjadi kepada generasi Gen Z mengenai masalah sholat. Jangan lupa subscribe channel ini agar saya tetap konsisten untuk menerangkan, untuk sharing, untuk belajar bersama mengenai ibadah. Sebelumnya, jika dari viewer masih ada yang belum jelas atau masih bingung, bisa tanya lewat kolom komentar. Nanti akan saya jelaskan kembali. Tapi sebelum komentar, jangan lupa follow dahulu. Sekian, Kodak Kitab Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.